Assalamualaikum para sobat semua, baik calon siswa SMPN 1 Pakis Aji maupun orang tua. Berikut panduan untuk pengajuan akun. Nah, proses pengajuan akun bisa dimulai pada tanggal 19 ini. Kemudian setelah itu dilanjutkan pendaftaran untuk masuk SMPN 1 Pakis Aji, SMP di Jepara, termasuk di SMP Negeri 1 Pakis Aji, akan dimulai tanggal 20, 21, dan 23. Pendaftaran ini dilakukan secara daring, bisa dari rumah, dari sekolah asal, warnet, maupun langsung datang ke SMPN 1 Pakis Aji. Terima kasih. Seperti yang telah diinformasikan, pembukaan akun mulai tanggal 19, sedangkan pendaftaran tanggal 20. Untuk video tutorial kali ini akan saya jelaskan terkait mekanisme dan tata cara pengajuan akun PPDB ya. Kalau yang kemarin kan sudah saya jelaskan terkait mekanisme informasi apa saja yang ada di PPDB online tahun 2022 jenjang SMP di Kabupaten Jepara. Nah, sekarang saya akan jelaskan terkait tata cara pendaftaran, utamanya pengajuan akun. Yang pertama, mari kita mulai saja ya. Nah, terkait pengajuan akun yang perlu Bapak Ibu ketahui atau teman-teman calon pendaftar ketahui, untuk pengajuan akun di tahun 2022 ini sebenarnya tidak jauh berbeda dengan pengajuan akun di tahun 2021, cuma ada perbedaan sedikit, yaitu terkait anak nakes sekarang sudah tidak ada ya. Baik, langsung saja, nanti teman-teman buka saja di laman jepara.siap-ppdb.com. Kalau sekarang yang masih aktif adalah portal demo, nanti yang portal real akan aktif ya, mudah-mudahan minggu depan sudah aktif. Nanti kalau sudah aktif, teman-teman juga belum bisa mengajukan akun karena jadwal pengajuan akun nantinya dimulai tanggal 19 Juni tahun 2022. Sedangkan untuk pemilihan sekolah bisa dilakukan mulai tanggal 20 sampai dengan 23 Juni tahun 2022. Setelah dibuka, nanti klik ajuan akun. Nah, atau bisa juga ketika teman-teman sudah membuka salah satu jalur, nanti tampilannya kurang lebih seperti ini, bisa juga diklik yang di sini, klik ajuan akun. Sama saja, nanti tampilannya juga sama. Nah, sebelum mengajukan akun, perlu Bapak Ibu ketahui atau teman-teman semua ketahui, siapkan dulu kelengkapan dokumen yang diperlukan. Nah, kurang lebih di antaranya seperti ini. Sebelum mengajukan akun, sebaiknya dokumen-dokumen ini disiapkan sesuai dengan jalur yang nantinya akan teman-teman pilih atau sesuai dokumen yang dimiliki. Untuk kelengkapan dokumen secara default di jalur zonasi yaitu ada KK, KTP orang tua salah satu, dan SKL. Nah, untuk KK ini juga tidak ada KK asli ya, sama saja sekarang KK itu cetaknya ya seperti kertas biasa itu. KTP sebaiknya yang asli, di-scan, nah, di-foto juga boleh. Ada SKL, kalau SKL ini pastinya asli yang dicap bahasa stempel sekolah ya. Nah, ketika teman-teman nanti punya dokumen untuk kelengkapan data afirmasi juga disiapkan. Di antaranya kalau punya KIP, PKH orang tuanya, juga KKS kartu keluarga sejahtera itu juga disiapkan. Dan yang paling penting di jalur afirmasi ini datanya harus terdaftar di DTKS Kementerian Sosial. Atau bisa juga yang penyandang disabilitas juga bisa melampirkan surat keterangan dari puskesmas atau dokter. Untuk jalur perpindahan orang tua, ini bisa menggunakan surat mutasi perpindahan tugas orang tua dari dinas, instansi, atau lembaga tempat orang tua bekerja. Atau bisa juga bagi anak tenaga pendidik dan kependidikan di sekolah SMP negeri yang menjadi peserta PPDB online, juga bisa melampirkan surat keterangan dari kepala sekolah yang menyatakan bahwa orang tuanya bekerja di sekolah tersebut.
Nah, ketika menggunakan surat keterangan ini, nanti calon pendaftar ya bisanya mendaftar di sekolah yang sama dengan tempat kerja orang tuanya. Untuk jalur prestasi ini opsional. Misalnya nanti ketika teman-teman memilih jalur prestasi tapi tidak memiliki piagam prestasi, nanti saat pengajuan akun pilihnya yang non piagam prestasi. Tapi kalau punya piagam prestasi salah satu yang tertinggi prestasinya antara rentang waktu tahun 2020 sampai 2022, silakan disiapkan dokumennya kemudian di-scan. Setelah klik ajuan akun, teman-teman nanti diminta untuk memasukkan NISN 10 digit, terus pilih sekolah asal. Kalau yang luar kabupaten ya pilihnya luar kabupaten, kalau dalam kabupaten pilihnya dalam kabupaten. Nanti jenis lulusan ada reguler dan paket. Untuk tahun lulus disesuaikan dengan tahun lulusnya. Sebagai contoh ini siswa lulusan dalam kabupaten tahun 2021-2022, artinya tahun pelajaran ini. Maka nanti ketika mengajukan akun ya dimasukkan NISN-nya, kemudian pilih dalam kabupaten, kemudian jenis lulusannya pilih reguler, dan tahun lulusnya tentu saja pilih tahun 2022. Nah, kalau siswa yang dari paket atau SLB atau PKBM, nanti perbedaannya cuma di jenis lulusan, pilihnya yang paket AB, SLB atau lain-lain ya. Tahunnya juga sama, tahun 2022. Setelah itu klik lanjutkan, nanti akan muncul biodata siswanya, ada nama, tempat lahir, tanggal lahir, NISN, kemudian jenis kelamin juga ada semua. Silakan dilengkapi datanya di bawahnya, yaitu isian data domisili sesuai dengan kartu keluarga. Jadi dimasukkan alamat siswanya, jalannya mana, misalnya ada jalan, terus nama desanya mana, RT RW, walaupun di bawahnya juga sudah ada keterangannya ya. Nanti tinggal pilih kecamatannya mana, nanti muncul kelurahan atau desa, dan di bawahnya silakan dilengkapi isian RT dan RW. Di bawahnya lagi nanti ada titik koordinat, mana titik koordinat ini bersumber dari Dapodik atau EMIS yang sudah diverval oleh operator di tingkat satuan pendidikan asal melalui laman nisn.data.kemdikbud.go.id, dan data yang kami gunakan adalah data per tanggal 25 Mei tahun 2022. Jadi nanti ini titik koordinat ini tidak bisa digeser ya, sesuai dengan yang ini data per tanggal 25 Mei yang sudah diverval oleh operator di jenjang sebelumnya SD MI Sederajat. Berikutnya memasukkan data tambahan ya. Data tambahan itu nanti yang dimasukkan adalah satu NIK calon siswa, kemudian ada nomor telepon orang tua atau WA-nya juga boleh, terus ada nomor kakak, ada nama ibu kandung, dan tanggal yang tercetak pada kartu keluarga. Nah, di sini ada validasinya. Jadi NIK dan nomor kakak itu jumlah digitnya harus 16 digit sesuai yang tertulis di kartu keluarga. Sedangkan nomor telepon atau WA itu minimal 10 digit. Seperti kita ketahui bersama bahwa untuk nomor telepon yang sekarang ini yang banyak digunakan ya rata-rata rentan 10 digit sampai 14 digit. Ibu kandung sesuai yang tertulis di KK. Kemudian tanggal kartu keluarga di sini tertulis atau di sistem nanti dibatasi sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 atau 6 bulan sebelum pelaksanaan PPDB. Nah, misalnya kalau ada tanggal pada kartu keluarga yang setelah tahun 2021, nanti untuk pengisian tanggal kartu keluarga dipilih saja tanggal 31 Desember tahun 2021, tidak masalah. Berikutnya pemilihan jalur sesuai dengan kelengkapan dokumen yang dimiliki, serta diminta untuk memasukkan nilai rata-rata pada SKL. Nah, format isiannya yaitu rentan puluhan 11 sampai 100. Nanti teman-teman silakan memilih jalur apa saja yang dipilih sesuai dengan kelengkapan dokumen yang dimiliki. Nanti kalau tidak memiliki kelengkapan dokumen ya di sini pilihannya
ada dua opsinya, yaitu iya atau tidak. Kalau dipilih ya iya, kalau tidak ya tidak. Kemudian rata-rata ini rentangnya 11 sampai 100 sesuai yang tertulis di SKL. Misalnya di SKL 80,51 misalnya, maka rata-rata yang dimasukkan di sini ya sama 80,51. Cuma untuk penulisan di sini tanda koma diganti dengan tanda titik ya, kemudian diklik selanjutnya. Nah, ketika milih prestasi juga ada pilihan. Prestasi itu ada yang punya piagam dan non piagam. Nanti disesuaikan pilihannya, nanti ada penjelasannya di bawah. Contohnya ini, kalau pilih Yonasi saja ya pilih ya, yang lainnya tidak. Kemudian dilanjutkan, nanti dokumen yang wajib diupload ada 3, yaitu KK, SKL, dan KTP salah satu orang tua. Dua-duanya juga boleh. Ketika memilih jalur zonasi dan prestasi tapi tidak memiliki piagam prestasi, maka di pilihan jalur pendaftarannya pilih zonasi dan prestasi, serta karena tidak memiliki piagam maka isian dinilai prestasi pilih yang tidak memiliki nilai prestasi. Nah, secara default teman-teman calon pendaftar itu minimal itu bisa memilih 2 jalur ini. Kenapa? Karena Yonasi jelas berdasarkan titik koordinat. Kemudian prestasi bisa menggunakan non piagam prestasi tapi menggunakan nilai yang ada pada SKL. Jadi minimal bisa pilih dua jalur ini. Tapi untuk kelengkapan dokumen afirmasi dan jalur perpindahan jika tidak memiliki, ya pilihannya tidak. Tapi kalau memiliki prestasi bagaimana? Nah, silakan dipilih prestasinya apa, terus tanggal yang tertulis pada prestasi berapa. Nah, tanggal prestasi ini dilihat lagi di piagam prestasi. Nah, untuk piagam prestasi yang diakomodir oleh sistem yaitu rentan waktu tahun 2020 sampai dengan 2022. Nah, contohnya ini kalau punya piagam prestasi ya dilampirkan tambahannya piagam prestasi. Kemudian kalau memiliki tambah atau memiliki kelengkapan dokumen afirmasi misalnya ya di jalur afirmasi pilihnya iya. Nanti ada tambahan ini memasukkan dokumen ini. Kalau punya dokumen kelengkapan jalur perpindahan orang tua juga sama, nanti ada tambahan yang harus diupload. Nah, setelah diupload lanjut, kalau dokumennya sudah sesuai. Nah, terkait dokumen ini untuk format yang bisa dibaca oleh sistem yaitu format JPG, JPEG, PNG ataupun PDF dengan ukuran masing-masing dokumen yang diupload adalah 1 MB ukuran maksimalnya ya. Kemudian lanjut nanti ada review atau resume, nanti bisa dilihat isiannya, dokumennya juga bisa di preview sudah benar atau belum. Kalau salah ya bisa kembali ke tahapan sebelumnya. Kalau sudah setuju tinggal di checklist, kemudian lanjutkan, lalu cetak bukti ajuan akun. Nanti tampilannya kurang lebih seperti ini, lalu dicetak saja. Selanjutnya akan saya coba demonya ya. Mari kita demo saja ke aplikasi. Ini saya copy dulu nomor pesertanya, kemudian buka laman demonya, atau nanti kalau sekarang demo ya, nanti pas pelaksanaan ya teman-teman tidak pakai demo lagi, jadi demo ini dihilangkan. Nanti realnya ya jepara.siap-ppdb.com. Ini juga ada video tutorial yang bisa teman-teman pelajari dulu. Saya klik ajuan di sini juga bisa, atau misalnya lewat pilih salah satu jalur, misalnya ini lewat sini juga bisa. Ini saya masukkan ini SN-nya, kemudian dalam kabupaten reguler, tahun lulusnya 2022, isikan kode keamanan, klik lanjut. Nah, ini nama demo dan seterusnya, alamatnya kecamatan Kalinyamatan, misalnya Desa Damarjati, RT 1 RW 1. Nah, ini pastikan titik koordinat sesuai dengan lokasi rumah. Ini nggak bisa diubah ini. Nah, ini ya, karena data titik koordinat ini diambil dari laman
verbal kelas akhir yang sudah diverbal oleh operator di masing-masing satuan pendidikan jenjang sebelumnya SDMI sederajat. NIK di sini validasinya halus 16 digit. Untuk nomor telepon juga minimal 10 digit, nomor KK 16 digit, nama ibu kandung dimasukkan sesuai dokumen di kartu keluarga, tanggal kartu keluarga misalnya melebihi dari tahun 2021, pilihnya tanggal 31 Desember. Jalur yonasi, ya ini saya coba, misalnya saya memilih jalur yonasi dan prestasi, tapi saya tidak memiliki dokumen prestasi, maka pilihannya ini tidak memiliki nilai prestasi. Kemudian nilai, masukkan nilai rata-rata pada SKL 85, angka tanda koma diganti dengan titik ya, 50 misalnya. Saya tidak memiliki jalur afirmasi, saya tidak lanjut. Nah, di sini yang muncul karena tidak memiliki dokumen piagam, jadi hanya 3 ini saja. Tapi kalau memiliki ya disesuaikan. Atau mungkin ini saya coba lagi, memiliki prestasi juara kabupaten ya, juara 1 kabupaten. Tanggal prestasinya kapan? Misalnya di bulan Maret, tanggal 1. Lanjut. Nah, nanti diminta untuk memasukkan piagam penghargaannya. Atau mungkin pakai dokumen, misalnya saya punya dokumen afirmasi, ya saya pilih iya, saya lanjut. Apa yang terjadi? Diminta untuk melampirkan dokumen terkait jalur afirmasi. Berikutnya, saya juga memiliki dokumen karena anak dari orang tua yang bekerja sebagai guru atau tenaga kependidikan di sekolah peserta. Saya pilih iya, saya lanjutkan. Maka harus melampirkan dokumen ini. Selanjutnya, lampirkan dokumennya. Ini saya kasih contoh saja dokumen saya ini saya lampirkan. Kemudian ini juga saya lampirkan karena saya memilih semua jalur dan kebetulan saya memiliki kelengkapan dokumennya semua, ya saya manfaatkan saja semua jalur karena saya memiliki ya. Kemudian lanjutkan. Setelah dilanjutkan, direview, ini biodata pesertanya sampai bawah. Nah, ini sesuai jalur yang dipilih tadi. Misalnya kok ada yang tidak sesuai, tinggal kembali sebelumnya. Nah, ini dokumennya juga bisa di preview. Nah, ini dokumennya, ini bisa dilihat semua ya. Kalau sudah benar sesuai dengan kondisi yang sebenarnya, di sini sudah ada keterangan. Saya yang tercantum di atas menyatakan bahwa data yang saya isikan di atas adalah benar dan saya menyatakan mengikuti proses PPDB di Kabupaten Jepara secara sadar dan bersedia mematuhi semua aturan yang berlaku dengan segala konsekuensinya. Dan jika di kemudian hari data yang saya unggah tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, maka saya bersedia mendapatkan sanksi sesuai undang-undang yang berlaku ya. Checklist, kemudian lanjutkan. Nah, setelah lanjutkan tinggal dicetak bukti pendaftaran. Nah, ini juga bisa disimpan PDF atau bisa dicetak sesuai dengan printernya yang terpasang. Kalau misalnya daftarnya lewat HP, smartphone ya silahkan ini di save as PDF saja. Ini sekilas terkait proses dan mekanisme tata cara pengajuan akun ya. Sekali lagi, sebelum mengajukan akun, sebaiknya siapkan semua kelengkapan dokumen yang diperlukan atau dokumen yang dimiliki terkait pemilihan jalur dan apa-apa saja yang nantinya diisikan pada saat pengajuan akun. Semoga bisa membantu teman-teman semua. Terima kasih. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian penjelasan mengenai pengajuan akun yang disampaikan oleh Mas Danu, operator kabupaten. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Sampai jumpa di SMPN 1 Pagi Saji Jepara, KM 11 Jalan Jepara, Lebak. Spensi Jaya, Spensi Jaya, Spensi Jaya, Jaya, Jaya. Assalamualaikum.